Halo Pak Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah, kabar baik. Aku nanya boleh ya? Nah oke, pertanyaan pertama nih, menurut Pak Ustadz seberapa penting sih untuk menjaga penampilan dan juga merawat kulit yang sehat? Mau menjaga penampilan itu penting banget. Gini, manusia itu kan terdiri dari ruh dan jasad ya. Ada ruh dan jasad. Kalau cuma jasad doang nggak ada ruhnya berarti mayat, ya kan? Kalau cuma ruh doang nggak ada jasadnya berarti tayangan. Ya. Jadi mesti ada ruh, mesti ada jasad. Dan ini dua-dua ini mesti dijaga. Ruhnya ya dijaga ruhnya, ya dijaga jasadnya. Dan apalagi kalau misalkan untuk pasangan menjaga penampilannya khususnya itu sangat-sangat dianjurkan ya. Jadi banyak kisah bagaimana ada satu kisah yang luar biasa tentang seseorang wanita yang lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan putrinya Rasulullah, Fatimah ya. Fatimah luar biasa. Fatimah ini penghulu, pemimpin wanita di surga. Tapi kata Rasul, ada satu wanita yang lebih dulu masuk surga dibandingkan kau. Nah, salah satu kelebihan wanita ini, itu dia senantiasa menyambut kepulangan suaminya dengan sambutan yang baik termasuk penampilannya. Gitu. Jadi ini juga untuk para istri khususnya ya. Jadi menyambut suami dengan penampilan yang baik tuh. Ya kalau sudah penampilan yang baik pastinya kan semua yang ada di tubuhnya itu harus baik. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki ya. Khususnya pastinya wajahnya dong, ya kan. Karena yang dilihat pertama kali adalah face, wajah. Jadi merawat kesehatan kulit, khususnya kulit wajah, sebenarnya lebih diutamakan untuk perempuan, Tapi untuk laki-laki juga itu baik dilakukan karena memang Allah SWT suka dengan keindahan, suka dengan kecantikan. Jadi kesehatan itu adalah sesuatu yang fitrah disenangi oleh manusia. Jadi ada satu dalam hadis itu dialog yang kurang lebih begini, kata Rasulullah, sebagaimana kamu menyenangi tubuhmu sehat, maka aku pun demikian, kata. Jadi tubuh yang sehat, kulit yang sehat, itu pun itu sebagai fitrah manusia itu disenangi. Kita akan senang bila memiliki tubuh yang sehat, kulit yang sehat. Oke, berarti penting banget ya untuk menjaga penampilan dan juga kesehatan kulit kita tentunya. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan kedua nih ya Pak Ustadz ya. Untuk Pak Ustadz sendiri nih, maksudnya kan sebagai seorang Ustadz itu berbeda ya dengan kita orang-orang awam untuk mungkin dalam keseharian kita, aktivitas kita. Misalnya kalau Pak Ustadz udah hektik nih, misalnya di bulan ini juga di bulan puasa ya, bulan Ramadan, kayak sering mengisi acara dan juga untuk kayak mungkin buka puasa bersama dan sebagainya seperti itu. Nah untuk Pak Ustadz sendiri, cara menjaga dan juga merawat diri, penampilan versi Pak Ustadz itu seperti apa sih? Apakah mungkin cuma menggunakan air wudhu ataupun mungkin ada skincare atau perawatan di klinik? Ya, yang pertama betul. Jadi memang ini termasuk kaitannya dengan yang tadi ya, menjaga kesehatan itu dalam Islam itu memang diajarkan kita untuk bersuci, berwudu. Nah, itu kan bagian daripada menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan, kebersihan, khususnya dalam wudu itu kan ada membasuh wajah dan lain segala macam. Itu salah satu bukan di sini artinya membantu, tapi itu salah satu tanda
bahwa Islam itu mencintai kebersihan, kesucian gitu kan, dan kesehatan kulit kita. Nah kalau saya tidak terbiasa untuk menjaga secara khusus ya, treatment apa segala macam. Tapi setelah tadi coba ya, tadi sampai ketiduran saking enaknya di treatment. Ketika ada kesempatan ya, untuk saya pribadi ya, saya akan sangat senang sekali menjalani treatment, perawatan tubuh khususnya wajah, karena memang kelelahan itu tidak bisa disembunyikan ya. Kelelahan wajah sendiri tidak bisa disembunyikan dan begini, Rasulullah itu dia kalau boleh dibilang dia memiliki sifat sidik amanah fatona tablik. Yang tablik ini pandai berkomunikasi. Selain pandai berkomunikasi, jadi kalau bahasa kita zaman sekarang tuh master of public speaking itu Rasulullah. Jadi siapapun yang jumpa beliau, ngobrol sama beliau itu pasti betah, seneng lihat wajahnya, tergila-gila mencintai. Nah sekarang kalau wajah kita tuh rumut nggak? Ya kan, wajahnya itu tidak glowing, terus bahasanya itu maksudnya boleh dibilang nggak bersih, nggak sehat, nggak enak dipandang gitu kan. Ya gimana orang mau betah ngobrol sama kita gitu kan. Bagaimana kita bisa memiliki salah satu sifat atau meniru salah satu sifat Rasulullah, yaitu tabligh, pandai berkomunikasi, enak untuk diajak komunikasi, sedap dipandang mata gitu kan, tidak membuat gerah lawan bicara ya kan. Ya bagaimana kalau tidak dirawat itu tidak mungkin kan. Jadi memang mesti, karena begini, kulit ya termasuk dia bagian dari tubuh kan. Nah, sekarang kita menjaga kesehatan itu diperintah juga dalam Al-Quran. Kenapa di dalam Al-Quran itu ada beberapa hal yang menjadikan kita untuk berobat, seperti madu gitu kan. Bahwa dikatakan bahwa madu ini adalah obat daripada penyakit. Itu kan ditulis dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Quran ini kan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi memang yang namanya petunjuk gitu kan. Ya disuruhlah kita. Ya kalau kamu mau sehat itu ya ini, kamu berobat ini. Itu untuk, dan saya yakin kayaknya dalam ilmu kesehatan kulit juga kadang-kadang madu itu dipakai ya. Madu itu dipakai maksudnya, jadi memang ada perintahnya untuk kita ini untuk berobat, merawat diri, merawat kesehatan, itu memang ada perintah. Dan wajah, kulit itu kan bagian dari tubuh kita yang mesti dijaga, yang tadi itu gitu. Jadi kalau buat saya sih senang banget kalau dapat kesempatan itu, ya saya senang banget. Cuman memang selama ini kan tidak pernah sengaja untuk menjadwalkan diri, karena memang ya namanya laki-laki kali ya, jadi yang tidak terbiasa dengan perawatan wajah itu. Tapi pada saat ada kesempatan itu ya saya senang banget. Oke. Nah, iya soalnya ngelihat dari maksudnya figur seorang Ustadz aja nih di usia segini dengan wajahnya yang bisa dibilang flawless, itu kan jadi nggak kayak biasanya ya, kayak apa ya, kayak glowing aja gitu, bersih, dan maksudnya pada cowok-cowok pada biasanya kan nggak seperti itu gitu kan. Jadi melihat sosok Ustadz ini bisa mungkin dibilang jadi teladan ya untuk para cowok-cowok juga, betul, untuk ikut juga nih merawat diri, dan juga bisa menjadi salah satu rekomendasi yaitu treatment di klinik. Nah, kalau misalnya nih Pak Ustadz mau rutinin nih treatment di klinik, kira-kira Pak Ustadz bisa nggak sih untuk rutinin gitu datang ke? Mau banget ya pastinya. Oke. Jadi memang iya, bagus banget ya, maksudnya
perawatan kulit wajah itu bagus banget ya untuk meskipun itu untuk laki-laki ya. Ya gimana dia punya apa namanya disebutnya ya value ya. Jadi nilai di hadapan orang lain, apalagi di hadapan mertua gitu kan, di hadapan calon istri. Kalau misalkan dia tidak merawat dirinya, khususnya tidak merawat wajahnya yang apa namanya usang gitu misalkan, ya tidak maksudnya tidak diperhatikan. Ya gimana istrinya mau dirawat, dirinya juga nggak dirawat, jadi perhatiin gitu ya. Jadi memang ya Islam sangat mencintai kebersihan. Oke. Nah, satu lagi nih pertanyaan buat Ustadz nih. Kan kita untuk di klinik nih ya secara khusus kalau mau perawatan treatment itu yang tadi baru saja dinikmati sama Pak Ustadz itu ada treatment laser ya teman-teman. Itu oleh Rejuve dan Bubble Oxy. Nah, tapi ada juga nih di treatment di klinik skincare ada tuh yang kayak modelan infus, jadi kayak dia tuh nutrisi yang disuntikan. Nah, dalam konteks dalam bulan puasa ini nih Pak Ustadz, kira-kira itu boleh apa enggak ya kalau misalnya kita treatment infus yang bisa dibilang memasukkan sesuatu gitu dalam tubuh kita, menutrisi gitu? Ini tergantung ya itu yang diinfuskannya itu seperti apa ya. Jadi karena kan kalau puasa itu sudah jelas ya apa aturannya, hukumnya. Jadi yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan sesuatu ke apa namanya lubang tubuh gitu kan ya. Yang jadi aturan itu sudah ada gitu. Jadi nggak kayak nangis batal puasa kayak gitu kan. Dulu tuh banyak yang sesuatu yang sebenarnya nggak membatalkan puasa gitu kan. Hanya dibuat-buat aja. Jadi sudah jelas aturannya yang membatalkan puasa tuh ini. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang baru yang di luar itu, untuk kehati-hatian ya boleh kita mengkajinya terlebih dahulu gitu kan. Jadi diinfusnya lewat mana, terus yang dimasukkannya itu apa, selama itu tidak melanggar syariat puasa yang sudah ditetapkan, yaitu tidak membatalkan puasa gitu. Kecuali kalau memang itu menjadikan melanggar syariat puasa yang misalkan membuat kita jadi seger gitu kan, membuat ini itu paling pun kalaupun tidak membatalkan itu paling banternya dia mengurangi pahala puasa misalkan, karena membuat kita jadi lebih segar misalkan, karena kalau sifatnya infus kan demikian ya. Tapi saya kan tidak tahu nih si infusnya itu sendiri seperti apa, zatnya itu seperti apa, yang dimasukkan seperti apa. Jadi memang itu perlu pengkajian khusus ya. Cuman yang pasti yang namanya puasa dia sudah jelas aturannya, yang membatalkannya tuh ini yang tidak, kalau di luar itu berarti tidak batal. Gitu. Ya sudah jelas kalau puasa. Maksudnya kadang-kadang kan kita suka ngada-ngada ya. Di luar yang sudah ditetapkan itu batal lah puasanya. Kenapa batal gitu kan? Kayak misalkan kumur-kumur, batal. Kan sebenarnya membatalkan selama dia tidak keluar dari batas tenggorokan ini, tidak lebih dari situ, itu tidak membatalkan puasa. Kayak misalkan ibu-ibu mau masak, dicobain dulu, itu nggak membatalkan puasa gitu kan, asal nggak ditelan aja ya kan? Kayak gitu. Jadi memang aturannya sudah jelas kalau puasa itu. Oke, kalau gitu baiklah teman-teman, masih ada yang mau ditanyakan apa udah? Oh iya, oke, baiklah. Terima kasih sekali untuk Pak Ustadz di kesempatan kali ini. Sama-sama, saya juga terima kasih banyak sudah di treatment dan sampai ketiduran ya, saking enaknya gimana. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Think Beauty, Tingo Skincare.